saya akan menjelaskan tentang Theory of Work Adjustment. Asumsi dasar Theory of Work Management adalah manusia memiliki dua jenis kebutuhan. Pertama ada kebutuhan biologis atau kebutuhan kelangsungan hidup, seperti kebutuhan makan, minum, kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan kebutuhan biologis ada pedagang. Pekerjaan ini membutuhkan kelangsungan hidup, membutuhkan makan, minum untuk kehidupan sehari-hari. Kebutuhan biologis ini tidak dituntut oleh persyaratan dalam bekerja atau tuntutan gaji dan pangkat. Yang kedua ada kebutuhan psikologis, seperti penerimaan sosial. Teori TWA diawali dengan 3 asumsi dasar. Yang pertama sebagai living organisme, yaitu individu yang harus memenuhi persyaratannya. Yang kedua memiliki kemampuan yang memungkinkan untuk memenuhi persyaratan. Yang ketiga banyak perilaku berinteraksi antar individu dengan lingkungan. 3 teori of work adjustment ada keterampilan, bakat, dan struktur kepribadian. Yang pertama ada keterampilan. Keterampilan yang dimiliki oleh individu terkait dengan pekerjaan yang dapat ditawarkan dari individu ke lingkungan kerja. Ada bakat. Bakat adalah potensi yang dimiliki individu untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan oleh lingkungan kerja. Yang ketiga ada struktur kepribadian individu yang dikombinasikan oleh bakat dan nilai. Nilai yang ditentukan oleh kepentingan yang melekat pada kelas penguatan, misalnya gaji dan pangkat. Faktor yang harus kita perhatikan dalam proses penyelesaian kerja adalah apakah individu mengambil pendekatan aktif atau individu mengambil pendekatan reaktif. Ketika pekerja memilih pendekatan aktif, mereka melakukan upaya langsung untuk membuat lingkungan kerja yang responsif terhadap kebutuhan mereka. Jadi pekerjaan pendekatan aktif ini pekerjaan yang mengajar di salah satu bimbal. Pendekatan ini yaitu bakat keterampilan yang seseorang dikembangkan dalam pekerjaan yang mempengaruhi lingkungan kerjanya yang tidak dituntut oleh pangkat. Jadi mereka nyaman terhadap pekerjaannya sesuai dengan bakat mereka. Nah, sedangkan pekerja yang memilih pendekatan reaktif, mereka mengubah dirinya mereka sendiri untuk menanggapi tuntutan yang mereka rasakan pada tempat kerja mereka. Pekerjaan dari pekerja reaktif ini ada pekerja pabrik, pekerja pasar swalayan, dan jasa pengiriman barang. Pekerja reaktif mempertimbangkan kembali kebutuhan yang mereka anggap penting dan menggantikan keamanan dengan gaji tinggi. Pekerjaan ini dituntut atas persyaratan. Jika individu memenuhi persyaratan kerja, maka karyawan akan dianggap sebagai pekerja-pekerja yang memuaskan dan diperkenankan untuk tetap bekerja di dalam badan usaha tersebut.